Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi salam saya biar semangat kita di Masjid Nabawi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan curahan rahmat buat kita semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu semua yang hadir, ini adalah majelis insya Allah kita mendapatkan pahala yang disebut oleh Rasulullah. Siapa yang duduk dalam majelis yastami wa yansit, dia duduk sejenak kemudian dia mendengarkan, bukan sekadar mendengar tapi yansit, mereka memahami, memaknai apa yang disampaikan dari ayat-ayat Allah maupun dari hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Khairum min alfi raka'atin, itu lebih mulia daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi kalau kita sholat sunnah 1000 rakaat, itu masih lebih mulia kita duduk sejenak, kita pahami, kita maknai, mengambil hikmah daripada ta'lim itu. Makanya kita hidupkan ta'lim untuk mengisi waktu kita, terutama mulai dari pagi hari, untuk mencas batin kita, mencas iman kita, agar kita senantiasa dikuatkan oleh Allah secara fisik maupun secara batin insyaallah. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang ingin saya ambil sebagai pengisi waktu pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya. Kam min amalin laisa lahu min a'malihi. Betapa banyak orang yang melaksanakan amal-amal kebaikan, betapa banyak orang yang melaksanakan amal-amal soleh, akan tetapi laisa lahu min a'malihi, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya. Jadi banyak orang begitu, Pak, melaksanakan amal-amal soleh, dia rajin ngaji, dia rajin puasa, dia rajin melaksanakan ibadah, bahkan dia berkali-kali pergi umrah, bahkan berangkat haji sekalipun. Laisa lahu min a'malihi, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya. Wah, ini kan parah. Kita sebenarnya banyak amal tapi tidak ada apa-apa. Nah itu, kata Nabi ada 3 penyebabnya. Masya Allah. Nah, ada 3 penyebabnya nih. Yang pertama kata Nabi, syirkun li'a'malihi, mereka syirik terhadap amalnya sendiri. Ah, ini parah ini, Pak. Mereka syirik terhadap amalnya sendiri. Mana orang yang termasuk syirik terhadap amalnya sendiri? Ya kan, banyak orang itu dia melaksanakan amal tapi seakan-akan mereka syirik terhadap amalnya sendiri. Saya berikan satu contoh. Ada orang begini, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, betul tidak? Ya, akan tetapi dia katakan lagi, tapi kalau tidak usaha tidak ada rezeki. Itu sudah syirik itu. Laisa lahu min a'malih, mereka tidak dapat apa-apa dari perbuatan amalnya. Kenapa? Karena dia syirkun li a'malih, mereka syirik terhadap amalnya sendiri. Itu. Kita juga biasa mendengarkan tidak ada yang memberi sakit kecuali Allah. Tapi ini tapinya ini yang bahaya. Gitu. Ya, kenapa? Karena seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, dia itu harus memberikan keyakinan mutlak bahwa tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur kehidupan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu 13 tahun dakwah di Makkah, judul ceramahnya cuma satu. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada menghidupkan, tidak ada mematikan, tidak ada memberi rezeki, tidak ada yang mengatur kehidupan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang banyak terjadi hari ini. Ya. Salah satu juga amal yang termasuk amal syirkul li'amali, mereka itu syirik terhadap amalnya. Itu biasa kalau ada orang bersedekah, ya,
dia belikan baju ustaz, contohnya bajunya Ustaz Beni bagus sekali, atau ini selendangnya, dibelikan bagus sekali. Baru Ustaz Beni ini dia pakai pergi umrah, ya. Kemudian dipoto Ustaz Beni, dikirim di Facebook. Berkomentarlah itu, bilang, bagus nggak kamu lihat itu selendangnya Ustaz Beni? Bagus. Saya yang belikan itu di Jakarta, gratis itu saya yang kasih. Biasa juga ada kita, andainya bukan saya, nah tidak sekolah itu. Andainya bukan saya, nah itu anak itu tidak bisa jadi pegawai. Andainya bukan karena saya, travel juga bisa begitu. Andaikan bukan karena saya, dia tidak berangkat umrah. Andaikan bukan karena saya, dia tidak berangkat haji. Nah, ini namanya syirkul li'amali. Mereka berbuat amal, akan tetapi mengandalkan punya kemampuan untuk amalnya itu. Padahal kita tidak bisa melaksanakan suatu amal kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali daya upaya Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini berbuat amal, kita berbuat banyak amal tapi kita syirkul li amali. Bahkan kata Syekh Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, ya, itu ada orang syirik terhadap Al-Qur'an. Meyakini Al-Qur'an menyembuhkan. Itu syirik. Jadi Al-Quran itu tidak bisa menyembuhkan, Pak. Yang menyembuhkan adalah Allah. La shifa'a illa shifa'uk. Tidak ada yang memberi kesembuhan kecuali Allah. Cuma berikhtiar, berusaha itu adalah kewajiban kita. Ya, kewajiban kita. Ya, adapun soal sembuh, soal Allah berikan kemudahan, soal Allah berikan jalan, itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ikhtiar, berusaha. Jadi jangan sampai kita tergolong orang-orang yang syirik terhadap amal kita sendiri. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, alladzi qaddara fahada. Allah yang menetapkan takdir dan Allah yang menunjukkan jalan-jalannya takdir itu. Jadi jalan-jalannya saja kita bisa datang di tanah suci itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keyakinan kita. Ya, jadi Islam itu apa itu Islam? Islam itu huwa aslam. Islam itu adalah berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, Pak, ya. Jangan sampai kita syirik terhadap amal-amal kita. Yang kedua, apa yang menyebabkan amal kita? Kita ini banyak berbuat amal. Kita ini melaksanakan ibadah, kita ngaji, kita masuk raudhah, kita minta pahala yudhaifu mudhafa, yang berlipat-lipat ganda. Tapi kata Nabi, dia tidak mendapatkan apa-apa daripada amalnya. Tidak dapat pahala. Ya, yang kedua adalah al-ghibah wal fitnah. Al-ghibah wal fitnah. Suka ghibah dan fitnah. Suka ghibah, apa itu ghibah? Suka gosip, suka cerita jeleknya orang. Ini bahaya, Pak. Jangan sampai kita tergolong orang yang suka menggibah. Terutama kita di tanah suci ini. Ya, kan banyak itu. Kadang kita kumpul-kumpul, kita saling menggibah, kita saling menceritakan kejelekan, ya kan? Jangan sampai kita ini tidak mendapatkan dari amal-amal kita. Saya ditanya, Ustaz, saya cerita karena memang begitu. Itulah ghibah. Kalau tidak begitu, fitnah namanya. Ghibah, fitnah sama-sama dosa. Ya, istilahnya komakui itu adalah ghibah. Kalau tidak begitu, dia itu fitnah. Ya. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita menahan diri kita, menahan lisan kita, jangan sampai kita mengeluarkan sesuatu yang menjelek-jelekkan orang, yang memfitnah orang, ya, yang menjatuhkan orang, ya itu. Ya. Karena kenapa? Ini bahagian daripada perbuatan yang akan menghabiskan amal-amal kita. Ya, paham Bapak Ibu ya? Menghabiskan amal-amal kita. Dalam riwayat yang lain, di akhirat itu ada orang yang bangkrut, ya Ustaz ya. Dia bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Karena dia menyumbangkan amal-amalnya. Siapa mereka yang menyumbangkan amal-amalnya? Orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain, orang yang suka memfitnah orang lain. Amal-amalnya itu dia sumbangkan kepada orang yang difitnah, orang yang dijelek-jelekkan, orang yang diceritakan kejelekannya. Makanya berhentilah kita selalu gosip. Ya, di sini ada suka gosip nggak? Ada. Mana orangnya? Saya. Jadi dihentikan ini, itu jangan makin selalu gosip-gosip. Itu.
Jadi jangan sampai kita ini sibuk melaksanakan amal-amal soleh, tapi amal-amal kita ini semua akan habis disebabkan karena kita kirimkan kepada orang-orang yang selalu kita ghibah, selalu kita cerita jeleknya. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau suka memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, fitnah wal ghibah ini kita tinggalkan. Karena kenapa? Itu akan membuat kita bangkrut nanti di hari kiamat. Akan membuat kehabisan amal-amal kita. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan habisnya amal-amal kita, bangkrutnya kita, yaitu mereka tidak mau mendengar dan tidak mau memahami nasihat. Tidak mau menerima nasihat. Nah, itu akan menghabiskan amal-amal kita. Manakah orang yang tidak mau menerima nasihat? Ya, itu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia dinasihati, diberikan sebuah informasi yang baik, tapi la yu'minun, mereka memang tidak mau menerima. Ya, mereka tidak percaya, mereka tidak mau mendengarkan, ya. Kalau ada sudah dibilang yang baik-baik dari Quran, Sunnah, dari nasihat-nasihat yang baik, mereka selalu mengatakan di hatinya, sudahlah, tidak begitu. Atau kadang-kadang dia bilang, macam awam itu ustaz simak bicara, begitu. Itu kan salah satu ciri-ciri tidak mau mendengar nasihat, ya. Dan orang yang tidak mau mendengar nasihat itu dikhawatirkan amal-amalnya itu tidak bermanfaat. Ya, bisa dipahami ya. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tidak lama. Tidak lama, Bu. Kata Nabi, a'maru ummati bainas sittina ila sab'in. Umur umatku itu ada di antara 60-70 tahun. Tidak lama. Ada di sini 60 tahun, Pak. Ibu sudah 60 tahun, Masya Allah. Tapi masih sehat. Gurunda sudah berapa tahun? Sudah hampir. Oh, sudah hampir, Masya Allah. Kata Nabi, a'maru ummati bainas sittina ila sab'in. Umur umatku itu ada di antara 60-70 tahun. Jadi kita tidak lama di dunia ini, 60-70 tahun. Kalau sudah lebih 70 tahun, waduh, lutut sudah mulai sakit, pinggang sudah mulai sakit, leher tegang, ya. Nah, mulai berdatangan banyak macam-macam penyakit. Mau makan kambing, dilarang makan kambing, ya. Kenapa? Bilang dokter, kalau kau makan kambing hati-hati, kolesterol. Nah, mau makan semua yang enak-enak, kamu penyakit gula. Apa mau dimakan? Nah, tidak ada lagi, Pak. Makanya nikmat-nikmat itu sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, antara 60-70 tahun, itu sudah mendekati, Pak. Sudah mendekati. Jadi tidak lama kita di dunia ini. Ibu-ibu kalau umur 20 tahun, 30 tahun masih mulus, masih cantik, masih boleh konsultasi sama kansa, buat bedak racikan, ya. Kenapa? Karena masih muda. Tapi kalau 70 tahun pakai bedak racikan tidak bisa, gigi sudah rontok, ya, mata sudah kabur, kulit sudah keriput, tidak ada lagi, Pak. 60-70 tahun itu sudah proses meninggalkan dunia ini, nggak ada. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang Allah titipkan sejenak ini jangan sampai kita sia-siakan. Kenapa? Lan tarji al ayyamul lati madat. Tidak bisa kita putar balik itu waktu walau sedetik saja. Kalau sudah lewat, ya lewat. Kita isi kebaikan kita isi keburukan, ya keburukan. Begitu, tidak bisa kita putar balik. Makanya kesempatan yang Allah berikan kita ada di Nabawi ini, ya. Kesempatan Allah yang berikan kita duduk di sini, kita jadikan sebagai setiap langkah kita itu adalah tadabbur ilallah, ya. Kita jadikan sebagai muraqabah ilallah. Ya, kita menghirup udara di Masjid Nabawi, ya Allah, begitu nikmatnya udara yang kau berikan ini, ya. Bagaimana ketika kita tidak bisa lagi menghirup udara, itu mati namanya. Karena kan hidup mati itu masuknya nafas tidak keluar lagi, mati namanya. Keluar nafas tidak masuk lagi, mati namanya. Kan begitu konsepnya. Nah, jadi nafas kita ini adalah keluarnya nafas, tidak masuk lagi, mati. Atau masuk nafasnya tidak keluar lagi, itu mati. Jadi setiap detik keluarnya nafas, masuknya nafas kita, ada ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tidak ada daya kita, Pak. Ustaz nggak ada dayanya. Apa dayanya Ustaz di sini? Nggak ada apa-apa. Ya, Bapak Ibu nggak ada daya upaya, nggak ada. Mengaku hebat, mengaku kuat, mengaku di Indonesia banyak uang, mengaku apa kita bisanya kita? Nggak ada, Pak. Setiap manusia lahir dari jalannya kotoran, hidup membawa kotoran, mati jadi kotoran. Betul tidak? Ya.
Kita hidup dari jalannya kotoran. Semua kita ini lahir dari jalannya kotoran. Nggak ada di sini lahir dari batu bara, betul tidak? Anda di sini lahir dari gaharu, begitu ya? Nggak ada di sini lahir dari emas, tidak ada. Semua kita lahir dari kotoran. Hidup membawa kotoran. Kita semua bawa kotoran dari ujung rambut sampai telapak kaki, semua ada kotorannya. Di rambut ada ketombe, di mata ada capekeng, di telinga ada jindoken turah, semua ada tainya, ya. Di katia ada tainya, ya, sampai di kaki kita ini. Kalau tidak percaya coba cungkil itu apa namanya itu kuku ibu kaki kita ya, baru cium-cium itu bagaimana rasanya. Ya, jadi kita ini semua dari kotoran, Pak. Ya, hidup dari kotoran, dari jalannya kotoran, membawa kotoran, mati kita dimakan belatung. Ya, coba kalau ada orang mati 3 hari saja tidak dikubur, baunya minta ampun. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini. Jadi kita ini semua penuh tai kepala, tai mata, tai hidung, ada semua. Ya, kalau ada orang sombong kasih tahu apa kau sombong, karena sama-sama aja kita tai. Ya, betul tidak? Ini Pak, jamaah dirahmati Allah. Hiduplah kita dalam keadaan tawadu. Man tawada'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang tawadu, rendah hati, dia senantiasa menganggap dirinya adalah makhluk Allah yang hidup di dunia yang sama saja. Kita semua membawa satu nyawa yang akan kembali pada saat dimana Allah panggil kita. Dan nantinya kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja. Dan siapa yang menyombongkan diri, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Apa kemampuan kita? Lihatlah kisah seorang raja yang di Google itu, sepertinya dia pernah dikabarkan kisahnya Fir'aun. Bu, pernah dengar kisah Fir'aun? Siapa itu Fir'aun? Nah, Fir'aun ada satu hikayat yang menceritakan dia ini adalah raja yang zalim. Sementara dia duduk di atas kursi kerajaannya, tiba-tiba dia menyatakan dirinya adalah orang yang hebat. Sampai-sampai dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhan yang tertinggi. Saya ini adalah siapa yang mengalahkan kehebatan saya gitu. Tiba-tiba Allah cuma kirim semut kecil saja, semut hitam. Kemudian semut itu naik dari bajunya ke bawah, dia masuk di telinganya Fir'aun. Kemudian dia teriak-teriak minta tolong. Tolong saya, pengawal kiri kanan bersenjata. Tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain, baru satu semut, Pak. Apa mau dibilang ini orang bersenjata? Dia mau bilang mau ditembak itu semut di dalam telinga. Tidak ngapa-ngapain. Kenapa, Pak? Karena hanya dengan semut mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya apa? Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Allah ingin menghabisi kita, cantik-cantik kita, cukup kita jatuh jalan keluar dari masjid, terpeleset kaki, jatuh sumbing mulu. Selesai. Gitu kan? Kalau Allah ingin mengambil, gampang bagi Allah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita menjadi orang yang senantiasa bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada siapa-siapa. Ruddu ilallah, kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, janganlah kita memandang rendah orang lain, menggibah orang lain, menceritakan kejelekan orang lain. Setiap kita punya kesalahan, setiap kita punya kejelekan. Al-insanu makhallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, siapapun mereka. Maka dari itu mari kita saling memuliakan, saling menghormati, saling mentakzimi satu sama lain, sesama kamar. Ya, jangan karena satu suka AC, satu tidak suka AC. Satu matikan AC, satu tidur, bangun lagi hidupkan AC. Tidur lagi, bangun lagi, mati hidupkan AC. Akhirnya tidak berkuomong satu kamar. Kan banyak begini. Jangan terjadi hal-hal kesenjangan seperti itu, karena ini bisa merusak amal-amal kita. Oh begitu, satu suka AC, satu tidak suka. Jadi saling mengerti. Yang satu kurangi sedikit temperaturnya itu AC, yang satu masuk misalnya dibawanya Rosbang. Biar tidak kena AC, begitu ya. Jadi saling mengerti maksud saya. Itu. Kamar mandi masalah lapor nanti kita, insya Allah ya. Oh, kamar mandi kadang lama ada tuh. Itu. Jadi ya memang begitu. Saling mengerti. Kalau keluar bisa dikit, kasih masuk lagi orang. Nanti gitu. Jadi saling pengertian di antara kita. Insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan perjalanan kita menyenangkan, perjalanan kita dimudahkan oleh Allah. Tidak ada yang mampu memudahkan kecuali Allah. Tidak ada yang mudah bagi manusia, tapi tidak ada yang susah bagi Allah. Saya ulangi, tidak ada yang mudah bagi manusia, tapi tidak ada yang susah bagi Allah. Kalau Allah ingin memudahkan, tidak ada yang susah. Allah mau menyusahkan, tidak ada yang bisa memudahkan.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Nah, wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Ya, jadi Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan, Allah yang memudahkan, Allah segalanya. Hidup kita hanya Allah, Allah lah yang mengatur segalanya. Ya, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, terakhir Bapak Ibu, mari kita menjadikan nasihat ini bukan untuk tersinggung. Karena ciri orang beriman menerima nasihat. Ya, jadi nasihat itu fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kita saling menasihati. Saya juga kalau ada salah dinasihati juga. Tapi menasihati jangan sampai menyakiti, kan banyak juga begitu. Di tengah orang tiba-tiba, kamu memang salah, kamu memang begini. Itu nasihat. Tapi sebenarnya dia sedang menyakiti. Nah, jangan sampai kita memukul nyamuk di atas di atas bisul. Ya, ini kan banyak begitu. Dia memukul nyamuk di atas bisul. Dia mau menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya dia membuat masalah karena di atas bisul dia pukul itu nyamuk. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, berilah nasihat yang baik tanpa harus kita membuat mudarat yang besar. Saya kira seperti itu. Dan sampai di sini kalau ada pertanyaan boleh, dan insya Allah ditambah oleh guru saya Ustadz Benny. Insya Allah kalau ada nasihat-nasihat insya Allah. Saya kira sampai di situ. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kayaknya nggak cukup kalau misalnya nggak ditambah ya Bu ya. Nah nanti bertanya-tanya dan penasaran kenapa beliau belum kita dengarkan tausiahnya begitu. Pada Ustaz Syukruddin kita persilakan Ustaz. Fa ilaika yatafaddal masykurra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin wal hadirat, Diyufur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita sudah mendengarkan tausiah yang luar biasa tentang 3 faktor atau 3 hal yang menyebabkan gugurnya amal-amal seseorang. Tidak kita dapatkan tadi, mudah-mudahan kita bisa rekam dengan baik. Lalu kita hindari hal-hal tersebut. Lalu kita ganti dengan hal-hal yang bisa memperkuat amal-amal kita. Saya ada tambahan sedikit, ya, namanya tambahan, insya Allah mudah-mudahan bisa melengkapi yang tadi. Ya, kalau ada nasi, ada ayam goreng, ada ikan goreng, ada salad, ya apalagi yang tidak ada. Oh, tinggal gamit ladang, itu namanya tambahan. Jadi kalau ada itu jadi enak semuanya. Amin. Hadirin yang kau muliakan, alhamdulillah pagi ini saya akan sekitar 5 menit tambahan dari tadi. Saya hanya memberikan peringatan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian bahwa kita ini betul-betul patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan kita dalam iman Islam, lalu diberikan kita kekuatan untuk melaksanakan semua panggilan Allah. Jadi kita ini sebenarnya sudah dipanggil berkali-kali, dan panggilan haji ini adalah panggilan yang kesekian kalinya. Ketika kita di dalam rahim ibu, ketika kita di alam arwah, Allah sudah bertanya seperti yang diungkapkan Al-Quran. Ketika ditanya alastu bi rabbikum, kita menjawab bala syahidna, betul ya Tuhanku, engkau lah Tuhanku yang akan mengatur hidupku mulai dari sekarang ini alam arwah sampai nanti di akhirat nanti. Setelah kita lahir Bapak Ibu sekalian, maka diperintahkanlah kita beragama. Lalu kita semua mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi itu jawaban kita setelah kita lahir ke dunia ini. Panggilan berikutnya Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah. Hayya 'alas shalah. Kita jawab lagi. La haula wala quwwata illa billah. Artinya
kami akan lakukan ya Allah. Engkau lah pemilik segala daya dan upaya, dan selama daya dan upaya itu Engkau berikan kepada aku akan kerjakan salat itu. Maka tidak ada salat istilahnya libur salat kecuali ibu-ibu. Nggak ada, laki-laki tidak ada libur salatnya. Tidak ada libur salat. Tidak ada semacam keringanan bahwa kalau begini boleh tidak salat kalau laki-laki. Nggak ada. Kalau tidak bisa salat berdiri, tidak kuat berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring. Kalau tidak bisa goyang tangan, mata saja. Kalau tidak bisa lagi tayamum, ditayamumi. Pokoknya tidak ada waktu yang kita lewatkan untuk tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jawaban kita hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya akan lakukan terus dan lakukan terus. Panggilan terakhir adalah, panggilan berikutnya adalah panggilan untuk berhaji. Wazim fil nasi bil hajj yatuka rijalan wala kulli dhamirin ila akhir ayat. Panggillah manusia ini untuk melaksanakan haji, melaksanakan umrah. Lalu kita jawab lagi, hadirin yang muliakan, kalau kita sudah diberikan kemampuan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan kepada Rasul untuk memanggil manusia berhaji, kita inilah bagian-bagian yang diberikan kesempatan untuk menjawab labbaika Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilan Allah. Memenuhi panggilan Allah ini, hadirin yang kemuliakan, sebagian besar orang hanya cita-cita. Ya, coba tanya kalau kita kembali ke kampung, semua berpesan tolong didoakan saya supaya saya juga bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga sudah berdoa sebenarnya, tetapi belum dipanggil-panggil. Ada yang sudah merasa dipanggil, tetapi baru sampai di Jeddah dipulangkan lagi. Berarti belum dipanggil. Bahkan ada yang sudah mau masuk masih di haram, belum, sudah hampir kakinya masih di dalam, ditangkap dikembalikan lagi. Masya Allah. Tetapi sebagian besar di antara kita masih merupakan impian untuk sampai ke tempat ini. Itulah hadirin yang kemuliaan yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan sesudah haji ini adalah panggilan terakhir atau panter. Apa itu panggilan terakhir? Panggilan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tidak bisa lagi menjawab panggilan itu. Kita tinggal melaksanakan dan orang lain yang menjawabnya. Apa jawabannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau masih bisa menjawab berarti belum dipanggil. Coba kalau ada yang meninggal, kita yang jawab, oh inna lillahi wa inna ilaihi, berarti belum kita yang dipanggil. Jadi panggilan terakhir nanti sesudah ini tinggal itu waktu sekarang. Oleh karena itu kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan haji yang insya Allah sebentar kita akan laksanakan. Jadi semoga Allah berijabah doa-doa kita ini adalah haji yang mabrur. Amin ya Allah. Haji yang mabrur. Amin. Bukan haji yang mardud. Amin. Iya, karena hanya ada dua haji, hadirin yang kemuliaan. Kita semua berharap haji mabrur. Kita didoakan menjadi haji yang mabrur oleh saudara-saudara kita yang kita tinggalkan. Tetapi ingat, haji itu ada dua. Ada yang mabrur, ada yang mardud. Kalau mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan ciri-cirinya kalau haji ini diterima. Kapan ciri-cirinya kelihatan? Mulai dari niat, pelaksanaan, sampai kepada ketika pulang di tanah air, ciri-ciri haji mabrurnya kelihatan. Hadirin kemuliaan. Oleh karena itu hadirin kemuliaan, karena haji ini adalah puncak ibadah, puncak kesempurnaan ibadah, maka kesimpulan dari ceramah kita kali ini, mari juga kita sebagai orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji ini sebagai puncak kesempurnaan hidup. Kapan sempurna hidup kita ini? Manakala ketika apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, dan apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan, apa yang disuka Allah dan Rasulnya kita sukai, dan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya kita benci. Inilah yang sebenarnya, inilah perjalanan yang namanya muhasabah dan pendidikan.
Karena kadang-kadang hari ini Bapak Ibu sekalian, Allah suka kita tidak suka. Kadang-kadang Rasulullah suka kita tidak suka. Itu tidak tahu juga dari mana datangnya. Misalnya Rasulullah mengatakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Wala yubazzir tabzira. Jangan bermubazir, berlebih-lebihan. Kadang-kadang kita ini ya, dari Sulsel, karena di daerah kita tumbuh padi, banyak beras. Kadang-kadang ini beras atau padi atau kalau sudah nasi tidak terlalu diperhitungkan. Tidak terlalu diperhitungkan. Artinya apa? Kalau kita buat nasi itu setengah piring, kita anggap biasa-biasa aja. Sudah dibayar. Hadirin yang kemuliakan, hati-hati. Hati-hati. Karena ini bagian dari kerja-kerja perilaku yang dimaksud berlebih-lebihan. Kita sudah lama makan di dunia ini. Umur saya sudah 55 tahun, artinya saya sudah makan selama 55 tahun. Kita sudah tahu apa yang kita makan, apa yang kita suka, berapa banyak yang kita butuhkan. Tapi kadang-kadang hadirin yang kemuliakan, ini masih kacau. Kadang-kadang masih kacau, terutama di pesta. Kita nonton di pesta, itu kan lesehan Bu. Lesehan itu artinya pilihan. Jadi mulai dari daging kambing, daging ayam 3 macam, daging ikan 5 macam, sayur 7 macam. Itu pilihan sebenarnya. Bukan disuruh ambil semua. Lah mana nih? Mulai dari ujung sana sampai ujung sana. Ya, sama waktu saya mahasiswa Pak. Kalau kita datang di pesta itu namanya lagi kuat-kuatnya makan. Itu setelah diambil, dilihat mana yang belum ada. Ya. Kadang-kadang diambil semua. Dia sebenarnya tidak suka ikan atau lagi ada ayam, harusnya ambil ayam saja. Tidak usah ikan karena biasa dia makan ikan. Tapi ikan juga diambil. Dan sebentar setelah makan, ternyata ya kata ibu tadi betul itu. Ternyata gulai kambing yang paling enak. Maka ditinggal gulai sapi, ditinggal gulai ayam. Lalu apa yang terjadi? 3 kali saya sendok, 4 kali disimpanlah sisanya. Dibuang hadirin kemuliaan. Oleh karena itu mulai hari ini setelah pulang dari Tanah Suci, mudah-mudahan nanti berubah. Amin. Tetangga mengatakan, mager Bung Haji, tidak ada sisanya makanan di sana. Oh sudah, dari haji itu sudah berubah. Ya. Apalagi kita lebih sopan, lebih lembut tutur kata tadi Ustaz, tidak suka menggibah. Itu ciri-cirinya. Seperti Adinda tadi mengaku saya ini suka menggibah, saya suka gosip. Nanti orang pada cari, mana itu gosipnya? Tidak ada gosip. Tidak ada gosip. Nah, orang mengatakan, sudah tahu dari Tanah Suci itu. Sudah tobat dia. Yang terakhir, hadirin kemuliaan, lebih santun dalam hal menyantuni orang lain. Nanti orang bertanya-tanya, mager biasa, susah sekali di dapur. Sekarang, luar biasa. Nah, dia orang bilang, dia sudah dari Tanah Suci, sudah haji. Berubah dia, dulu pelit, kikir. Sekarang alhamdulillah menyantun sekali. Itulah ciri-ciri haji mabrur. Hadirin kemuliaan, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan-tambahan dan jadi pengingat bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita ini diberikan haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.